HRV akan dipasang full peredam. Posisi mobil setelah ditelanjangi dalamnya seperti ini guys, sebelum dipasang peredamnya. Ini dia sudah ada peredam tuh, kecil bagian kaki penumpang depan, tengah lumayan cukup banyak ini guys. Ini enggak tahu kena kotoran apa ini basah. Untuk bagian belakang ini sudah peredamnya berlapis-lapis guys, kasih 2 lapis ini. Mungkin di sini vibrasinya terlalu besar. Ini tengah bagian konsol belakang, bagian bagasi cuma ada kecil, bagian sleeper juga kecil guys. Yang sebelah kanan juga ada kecil. Nah, ini akan dipasang peredam dengan 2 jenis peredam. Nanti untuk lantai-lantainya ini akan dipasangkan peredam Visel. Visel ini bahan yang sama persis dengan orinya mobil. Ini kalau setelah dipanaskan seperti ini, kalau dia masih mentah seperti ini. Nanti kalau setelah dipanaskan dia aja sama dengan orinya mobil. Lalu nanti untuk pintu-pintu kita akan gunakan noise kill, peredam jenis rubber butil. Sama mungkin untuk bagian lambung sana yang susah untuk memanaskan, kita akan pasangkan peredam noise kill. Oke guys, kita gas proses pemasangan. Hasil pemasangan peredam di HRV milik Mas Farhan ini akan saya videokan detail, mulai dari di bagian kolong sisi depan sebelah kiri guys. Peredam kita masukkan setinggi mungkin, sebisa mungkin, karena tidak melepas dashboard. Ini bagian yang dapat roda depan guys. Jadi rata-rata kalau dipasang peredam full ini sudah cukup meredam lumayan banyak. Jadi banyak customer saya yang sudah pasang full indoor gini nih sudah nggak komplain. Ya suara masih nembus, tapi berkurangnya sudah banyak, sudah tidak begitu mengganggu. Bagian lantai depan, bawah jauh depan sebelah kiri. Ini kita video detail ya, agar si pemilik mobil bisa melihat. Ini bagian bawah konsol. Ini yang rata-rata kalau pemasangan peredam 1 hari jadi. Kalau untuk mobil HRV ini rata-rata tidak dilepas konsolnya. Jadi untuk bagian bawah konsol ini pasti tidak diperedam, karena bongkarnya itu cukup lumayan makan waktu. Jadi kalau pemasangan 1 hari, nanti waktunya habis hanya untuk bongkar konsolnya. Biasanya kalau yang model cepat jadi itu bagian yang sulit-sulit pasti dilewatin ya. Bagian depan, bagian nomor rangka kita beri lubang agar nggak bisa untuk digesek. Bagian jadi di mobil ini nantinya akan dimix guys. Jadi sebagian untuk lantai menggunakan peredam aspal merek Visel yang sama persis dengan
peredam orinya bawaan mobil. Nanti untuk bagian pintu-pintu akan dikasih peredam jenis rubber butil. Ini bagian slebor sebelah kanan, lambung. Ini kalau nggak kita pakai lampu gini gelap guys, karena kalau interiornya hitam gini ini cenderung gelap. Nah, bagian sisi dalam karena kita nggak bisa memanaskan, ini kita kasih peredam rubber butil guys. Ini bedanya kalau mobil dikerjakan dianggap seperti mobilnya sendiri, kita mengerjakan benar-benar rapat. Tapi kalau tidak dianggap seperti mobilnya sendiri, biasanya bagian yang sulit akan dilewati. Ini bagian slebor belakang sebelah kiri, bagian lambung sebelah kiri, bagian slebor dalam ya rapat guys, bisa mungkin. Ini bagian atas ini yang dapat tangki bensin ya, tangki bensin. Ini bagian belakang. Jadi untuk pemasangan peredam itu kan ibaratnya seperti pasang fondasi guys. Ini jadi setelah nanti jadi ini si customer nggak bisa lihat pemasangannya seperti apa. Kalau karpetnya udah dinaikkan kan peredam ini tertutup. Nah, ini kita videokan detail agar si customer juga bisa melihat hasil pemasangannya seperti apa, mobilnya itu dikerjakan dengan bagus atau enggak. Kalau banyak yang tidak disadari customer itu, kadang kan pasang peredam dia acuannya harga, cari harga yang harganya miring toh murah, apalagi murah cepet. Jadi dia tidak memperhatikan kalau pengerjaan cepat itu dia cara bongkar panel-panel ini pasti buru-buru, bongkar jok pasti buru-buru. Kalau kerja dengan buru-buru itu resiko miss itu lebih gede daripada kita kerja dengan hati-hati. Itu andai kata kancing-kancing di konsol atau klip-klip itu kalau pada patah itu dikembalikan, si customer juga nggak ngerti karena itu nanti tertutup. Cuma efeknya kalau kerja dengan tidak baik itu nanti kurang rigid, sama konsol jadi goyang atau ada bunyi-bunyi, itu yang jelek sebenarnya. Sama satu lagi, kalau kita ninggal mobil di bengkel itu ibarat ya persis kita meminjamkan mobil ini ke teman atau seseorang. Kita meminjamkan mobil sama orang yang sudah mahir mengemudi sama yang baru belajar mengemudi, itu bedanya itu. Jadi kalau yang mahir mengemudi, mobil biasanya kembali relatif aman. Tapi kalau kita pinjamkan ke orang yang baru belajar, itu resiko mobil kembali itu banyak lecet atau mungkin resiko nabrak itu lebih gede. Nah, itu yang tidak disadari oleh customer. Customer ninggal mobil di bengkel itu sama, karena bengkel yang nggak berpengalaman, dia cara bongkarnya ya mungkin lepas baut
pas baut 20, nanti yang kembali cuma 12, yang 8 ini tadi mana ya tempatnya bautnya. Nah, itu paling banyak kasus yang customer tidak ketahui. Nah, kalau kita kerjanya profesional, kita hasil kerja juga kita video agar si customer bisa lihat ya. Untuk pemasangan peredam diesel ini saya sebenarnya sudah mulai capek karena sudah menua, sudah mulai tua. Jadi saya sebenarnya sudah mulai memang enak pasang peredam rubber budil ya. Cuma kalau untuk mantep-mantepan ini diesel ini rasanya kalau saya lebih srek, lebih mantep. Cuma masangnya harus sabar. Ini dibutuhkan orang yang sabar dan telaten guys. Itu yang susah untuk nyari bengkel yang sabar dan telaten untuk mengerjakan. Oke guys, kita lanjut pasang karpet. Terus nanti untuk bagian pintu-pintu kita akan pasang peredam rubber budil, karena pintu-pintu itu kalau masang diesel ini susah guys. Susahnya itu untuk memanaskannya itu loh. Sedangkan kalau diesel kalau nggak dipanaskan itu mubazir. Semua jenis peredam kalau masangnya nggak bisa kalau ini kan bener-bener ini kelihatan kenceng sekali, jadi plat body itu jadi tebel guys, jadi dia mengurangi damping. Ini kan mobil kalau ditelanjangi itu tanpa peredam itu juga bentuknya seperti ini. Jadi ini lekuk-lekuknya itu jelas sekali, semua terlihat dengan jelas, tandanya dia merekat semua dengan sempurna. Sama-sama dipasang tapi tidak merekat dengan sempurna, seperti cuma diselimutin gitu, itu hasilnya akan beda dengan pemasangan yang baik seperti ini. Jadi kadang orang pilih murah, pemasangannya enggak bagus, efeknya enggak signifikan nanti. Sebenarnya sayang kalau bengkel itu ada yang dia harganya agak sedikit mahal tapi pengerjaannya bagus, itu punya customer sendiri, tetap laku. Bengkel yang murah tapi pengerjaannya kurang maksimal, itu juga laku. Itu customer yang mending bisa lari ke bengkel-bengkel yang murah, pengerjaannya kurang rapi itu. Tapi yang paling celaka itu kalau dia sudah dapat ongkosnya mahal, pemasangannya itu serampangan, itu terlalu kasihan customernya itu. Kalau biaya masang mahal tapi hasilnya memuaskan gini nih, orang tidak bakal kecewa ya. Orang berani bayar mahal itu yang dikejar hasilnya. Oke guys, kita lanjut pemasangan pada pintu-pintu. Ini untuk atapnya karena ini panoramik, jadi kita enggak redam ya. Bagian pintu depan sisi dalam, pemasangan pada HRV. Kita video. Rapet ya guys. Kenapa saya selalu bilang rapet-rapet? Itu karena kuncinya pemasangan peredam itu harus rapat dan menempel dengan sempurna. Jadi kalau pemasangannya nggak rapat itu nggak efektif guys.
seperti kemarin Yaris Cross pemasang peredam di lain tempat ya, itu harganya nggak sampai separuh dari harga saya guys. Tapi ternyata untuk bagian pintu ini, bagian sisi dalam gini nih, ini kan makainya kan 2 lembar bahan noise kill, sedangkan dia hanya dikasih 1 lembar guys. Jadi nggak rapet gini nih. Terus untuk bagian sisi penutup lubang itu hanya ditutup dengan babut ya, makanya harganya nggak sampai separuh. Ini kalau di tempat saya 1 pintu gini nih bisa pakai bahan 4 lembar guys. Jadi kalau saya pakai 4 lembar, di tempat dia hanya pakai 1 lembar, itu kelihatannya di bengkel itu murah, tapi jatuhnya malah mahal. Itu aja pemasangan, saya cuma masang speaker, baut-baut di door trim itu sudah ada yang bukan baut orinya, ada yang hilang. Nah itu bedanya kalau kita masang di asal tempat, acuannya cuma murah harga. Nyesel tuh pemilik mobil. Bagian pintu belakang sebelah kiri, kalau di kita kan saya video detail semua pengerjaannya, jadi pemilik mobil bisa tahu hasilnya benar-benar rapet. Kita nggak ngirit bahan guys, yang penting hasil jadinya itu maksimal, pelanggan customer puas. Sebelum kita tutup bagian penutup lubang-lubangnya, kita video agar si pemilik mobil bisa lihat. Peredam sisi dalam pintu sebelah kiri depan. Pintu kiri bagian tengah. Nah ini coba perhatikan, biasanya kalau bengkel-bengkel lain untuk masang peredam bagian sini ini pasti cuma dikeroak gitu. Jadi untuk bagian speaker dia tidak diperedam. Karena kelihatannya cuma sepele bikin rapi gini nih, itu butuh kemauan dan ketelatenan. Biasa bagian speaker dikeroak itu sama bagian sini guys, sini juga cuma asal dikeroak gitu, sama biar masangnya ini lebih gampang. Di kerjaan itu bagus enggak itu sebenarnya dari dilihat di video ini sudah kelihatan. Jadi pemasangnya itu masang dengan serius atau cuma asal-asalan. Bagian bagasi guys, rapet ya guys, cukup 1 lapis saja, nanti terlalu berat kasihan shocknya ini guys. Ini review pemasangan peredam dari mobil HR-V. Hasil suaranya seperti ini, nggak diketok. Ini yang nggak diperedam. Pintunya jadi lebih mantep ditutupnya. Oke, thank you guys.